Stop, kalau kalian ingin nonton video tentang Ahok, tonton video ini sampai habis. Jadi ini adalah soal keberpihakan. Begitu kita mengatakan kami akan berpihak pada mereka yang tidak punya rumah, yang penghasilan. Yang kami hormati, sebelum video ini dimulai, klik dulu tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Tekan tombol subscribe itu gratis, tinggal diklik, saya tungguin. 3, 2, 1. Selamat, Anda sudah bergabung dengan channel ini dan terima kasih sudah support di channel ini. Thank you. Hai guys, kembali lagi di channel saya, di channel Jonas Diong. Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah mengunjungi channel ini. Saya secara personal menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian supaya saya bisa mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian bisa membantu channel ini untuk berkembang. Video ini tidak disponsor, jadi pastikan Anda tekan tombol like-nya. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, pastikan Anda tekan tombol loncengnya. Thank you. Publik jangan dilupakan, pada saat awal kampanye, Anies menjanjikan rumah tapak. Tapi kita sempat dikecewakan karena realisasinya adalah rumah susun. Masih seingat saya sulit kalau ada bangun rumah kemudian 350 juta ya, kecuali itu apartemen atau rusun, itu mungkin masih bisa ya. Ini yang menjadikan perdebatan antara Anies dan Ahok saat kampanye. Ahok ingin memastikan apakah ini adalah rumah tapak yang dimaksud atau rumah susun. Dan ternyata ini adalah rumah susun. Rumah yang Bapak sediakan itu rumah tapak atau rumah susun. Lalu untuk orang berpenghasilan 7 juta atau 3 juta. Karena Pak Sandi juga bilang orang yang gaji 4 juta ke bawah nggak bakalan mungkin beli rumah di Jakarta. Ini fakta. Lalu nggak mungkin rumah tapak karena tanahnya mahal. Ini adalah rumah susun. Berikut adalah persyaratan untuk rumah DP 0 rupiah. Tahap pertama dibangun sebanyak total 703 unit. Dibagi menjadi dua tipe, yaitu tipe 21 dan tipe 36. Salah satu persyaratan adalah merupakan warga DKI, dan persyaratan yang lain adalah belum memiliki rumah. Ayo kita sama-sama melihat apa perbedaan antara program 1% dari Pak Jokowi dan program DP 0 rupiah dari Anies Baswedan. Untuk bisa mengikuti DP 1% Pak Jokowi, maksimal penghasilan 4 juta. Jenis rumah yaitu rumah tapak dan cicilan berdasarkan FLPP, yaitu bunga flat 5%, dan ini akan disubsidi oleh pemerintah. Sedangkan rumah DP 0% Anies Baswedan, penghasilan maksimal adalah 3,6 juta sampai 7 juta. Jenis rumah untuk DP 0 rupiah Anies adalah rumah susun. Skema cicilan akan disubsidi dengan anggaran APBD. FLPP. Dengan skema FLPP, kemudian FLPP itu artinya dengan skema 1%, lalu yang 1%-nya dari kita. Jadi pembiayaan DP-nya menjadi 0% karena 1% disediakan lewat APBD. Jadi proses kredit sudah dimulai pekan ini dan dijalankan oleh warga yang sudah lolos verifikasi. Berikut adalah harga cicilan per bulan antara tipe 21 dan tipe 36. Saat debat kampanye, Ahok pernah mengatakan menurut penelitian PBB, ukuran minimal adalah 36. Karena menurut penelitian dari PBB, ini semua sudah ada aturannya. Rumah minimal tuh 36 ukuran yang paling sehat. Yang Bapak bilang nggak adil di Krukut tuh Bapak dia terlalu sempit. Makanya ada TBC, ada penyakit, justru kita tuh nggak tega membiarkan masyarakat yang nggak mampu beli rumah sendiri. Kau pakai uang dia beli, pasti dia beli rumah yang model-model di gang yang sempit, yang nggak layak untuk dihuni. Makanya kita tawarkan rumah-rumah yang
dia miliki, itu kalau dia punya tanah 100 meter, kami bangunkan dusun, dia dapat 250 meter, 2,5 kali. Setengahnya jadi halaman. Nah itu yang kami katakan, tidak mungkin rakyat miskin di Jakarta mempunyai rumah yang layak ukuran 36 minimal. Kalau tidak kami yang menyediakan. Itu boleh dipakai seumur hidup. Sampai anaknya bisa kuliah, sekarang kuliah kan kita tanggung. Jadi jelas sekali yang bisa mengikuti program DP 0 rupiah milik Anies Baswedan harus berpenghasilan 3,6 juta sampai 7 juta. Saat kampanye, Anies mengatakan bahwa keberpihakan terhadap warga yang berpenghasilan sangat rendah atau kecil. Yang dimaksud dengan kecil adalah penghasilan di bawah 3,6 juta atau penghasilan di bawah 4 juta. Apa fasilitas atau program yang bisa diberikan kepada rakyat kecil ini? Persyaratan untuk siapapun yang mengajukan nanti program rumah DP 0 rupiah ini adalah bagi mereka yang memiliki penghasilan minimal 7 juta rupiah per bulan dan kemudian memiliki KTP Jakarta minimal 5 tahun. Apakah sudah ada informasi lain yang bisa di-share ke kita? Dan mungkin 7 juta per bulan itu bagi sebagian orang adalah penghasilan yang boleh tergolong tinggi, bukan untuk golongan masyarakat dengan penghasilan rendah seperti itu. Jadi muncullah pertanyaan bagaimana dengan nasib warga yang berpenghasilan di bawah 3,6 juta. Tentu saja penghasilan 3,6 juta tidak dapat mengikuti program dengan DP 0 rupiah. Saat kampanye, Anies mengatakan bahwa keberpihakan terhadap warga yang berpenghasilan sangat rendah atau kecil. Yang dimaksud dengan kecil adalah penghasilan di bawah 3,6 juta atau penghasilan di bawah 4 juta. Apa fasilitas atau program yang bisa diberikan kepada rakyat kecil ini? Jadi ini adalah soal keberpihakan. Begitu kita mengatakan kami akan berpihak pada mereka yang tidak punya rumah, yang penghasilannya kecil, tapi aksesnya pada mereka yang miskin punya rumah. Tanggapan terakhir dari Pak Basuki. Saya jujur aja dari tadi nggak menemukan jawabannya. Ini terlalu retorika ya. Bukankah Ahok sudah menjalankan program dengan memberikan rusun secara cuma-cuma kepada warga yang berpenghasilan di bawah 3,6 juta. Jadi jelas sekali siapa yang berpihak kepada rakyat kecil. Kalau Bapak perhatikan rusun-rusun yang Bapak tinggal, kalau soal tidak bayar bagaimana? Memang rusun itu tidak bayar sebetulnya Bapak, Ibu. Rusun itu tidak bayar, ini hanya kontribusi. Kontribusi untuk pemeliharaan lingkungan. Itu pun kami subsidi 80%. Dan ini merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu salah satunya adalah kasur. Ya, selain kasur, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan fasilitas lainnya berupa lemari untuk menyimpan baju. Ya, tak hanya kasur dan juga lemari, fasilitas pendukung lainnya yang diberikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagi warga Waduk Kriario yang direlokasi ke Rumah Susun Binus Elok ini adalah 1 buah televisi. Selain itu juga ada 1 lemari pendingin atau kulkas dan juga kipas angin sebagai penyejuk udara. Bagaimana nih Pak tanggapannya jika dibandingkan dengan tinggal di tempat sebelumnya di Waduk Kriario dibandingkan dengan di sini Pak? Wah, sangat jauh berbeda, sangat memuaskan. Karena kan di sana kan di pinggir kali, hampir-hampir nggak bisa tidur lah, banyak nyamuk, dingin. Kalau di sini kan bersih, kelihatan sehat lah gitu. Iya. Mengenai fasilitas yang diberikan? Oh, ada TV, kipas angin, kompor gas, lemari pakaian, terus kulkas. Ya. Yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah program DP 0 rupiah dari Anies itu menggunakan subsidi dari anggaran APBD. Jadi apakah ini tepat sasaran? Apakah dengan menggunakan dana atau anggaran APBD dengan mensubsidi program DP 0 rupiah ini lebih bermanfaat daripada menyelesaikan masalah air bersih atau membangun infrastruktur? Dengan mensubsidi menggunakan sebagian dari dana APBD untuk program DP 0 rupiah, ini akan sangat memberatkan untuk merealisasikan atau menyelesaikan masalah lainnya, karena subsidi ini mungkin akan menghabiskan triliunan. Kalau hanya mensubsidi rumah susun dengan DP 0 rupiah program milik Anies Baswedan dengan menggunakan anggaran atau dana APBD, Ahok juga bisa melakukannya. Tetapi kenapa tidak dilakukan? Pasti ada alasan atau hitung-hitungan kenapa tidak dilakukan.
Publik jangan dilupakan bahwa Ahok membangun simpang susun Semanggi tanpa menggunakan sedikit pun anggaran dari APBD. Ahok menggunakan kontribusi tambahan dari perusahaan-perusahaan swasta. Dengan menggunakan kontribusi tambahan, Ahok bisa menyelesaikan banyak sekali masalah. Jadi, tidak harus bergantung kepada APBD untuk menyelesaikan masalah. Karena anggaran APBD tidak akan cukup untuk menyelesaikan semua masalah yang ada di DKI, seperti air bersih, banjir, atau yang lainnya. Gubernur saat ini belum kelihatan melakukan langkah-langkah out of the box seperti yang dilakukan oleh Ahok. Nah, itulah pembahasan tentang rumah DP 0 rupiah program dari Anies Baswedan. Dan komen di bawah, mana yang lebih dirasakan perubahan atau manfaat dari zaman Ahok atau Anies Baswedan? Komen di bawah. Dan kalau kalian bisa mengulang kembali waktu, siapa yang akan kalian pilih? Ahok atau Anies? Komen di bawah. Di sisa 5 tahun Pak Jokowi, mungkin Ahok akan balik ke dunia politik. Posisi apa atau jabatan apa yang pantas untuk Ahok jika dia balik ke dunia politik? Ayo like video ini dan tekan tombol loncengnya untuk menunjukkan kalian suka dengan konten yang kau bagikan. Dan kalian ingin melihat konten seperti ini lebih banyak lagi. Terima kasih banyak buat kalian yang gak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.